Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang perencanaan program pengembangan masyarakat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 50300121041. Ya, mungkin di sini saya akan memaparkan materi saya tentang perencanaan program pengembangan masyarakat. Selamat menyaksikan. Menurut Soekarno, pada tahun 2006, pembangunan masyarakat dilihat dari mekanisme perubahan dalam rangka mencapai tujuannya. Kegiatan pembangunan masyarakat dapat dilihat dari ada yang mengutamakan dan memberikan penekanan pada bagaimana prosesnya, sampai suatu hasil pembangunan dapat terwujud, dan ada pula yang lebih menekankan pada hasil material dalam pengertian proses dan mekanisme perubahan. Untuk mencapai suatu hasil material tidak begitu dipersoalkan. Yang penting, dalam waktu relatif singkat, dapat dilihat hasilnya secara fisik. Pendekatan yang pertama juga disebut sebagai pendekatan yang memprioritaskan jalan dan lebih menekankan pada faktor individunya. Sedangkan pendekatan yang kedua dikatakan sebagai pendekatan yang menitik beratkan pada hasil-hasil material dan lebih menekankan pada sasaran. Nah, yang dimaksud pembangunan masyarakat itu, atau secara umum pembangunan masyarakat atau community development, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara teratur, bertahap, terencana, dan diposisikan untuk memperbesar akses masyarakat agar terwujud kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas yang lebih indah apabila disandingkan dengan tahap kegiatan pengembangan pada saat itu. Perencanaan program adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dilokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Sangat jelas sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Pembangunan pada teknologi menjelaskan peran pemerintah semakin berkurang dengan hadirnya teknologi yang dapat diakses secara cepat dan tepat oleh masyarakat tentang hasil-hasil pembangunan, sehingga hal ini menjadi model yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dalam mereduksi kepentingannya dalam pembangunan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan nasional akan menghasilkan masyarakat yang mandiri dan teruji kapasitasnya sebagai perencana dan pengguna pembangunan. Pada proses pembangunan nasional sesuai dengan teknologi 4.0, dengan hadirnya pemerintah dan masyarakat dalam bekerja sama, dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal, karena perencanaan dan pengendalian serta evaluasi akan berjalan seiring sesuai dengan tahapan pembangunan. Pembangunan melalui keikutsertaan masyarakat melambangkan salah satu usaha untuk mengembangkan potensi masyarakat dalam mempersiapkan pembangunan yang berhubungan dengan kapasitas sumber daya lokal berlandaskan amatan musyawarah, yakni kemajuan harapan berupa keinginan dan kebutuhan real yang ada dalam masyarakat, kemajuan, dukungan, dan peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dan kemajuan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun. Nah, di mana prinsip kerja dari pembangunan melalui partisipasi masyarakat adalah yang pertama, kegiatan secara kerja diinfokan transparan kepada masyarakat dengan melakukan interaksi partisipatif hingga memperoleh dukungan masyarakat. Kegiatan kerja dilakukan lewat kerjasama dan kerja bersama kelompok antara masyarakat, pejabat desa, dan seantara warga dalam rangka mempersempit kendala dalam kegiatan. Yang ketiga, kegiatan kerja tidak condong pada kubur tertentu di masyarakat atau kelompok hingga tidak memancing perpecahan. Yang keempat, selama kegiatan berlangsung, sinkronisasi selalu dilaksanakan secara vertikal maupun horizontal. Dan yang kelima, jangan bersikap superior atau merasa paling tahu dalam setiap kesempatan pelaksanaan program kerja. Dan yang keenam itu, jangan memberikan janji kepada siapapun, namun keseriusan kerja dalam konteks program kerja yang sudah ditentukan. Tujuannya yaitu menunjukkan sesuatu atau target yang ingin dicapai oleh seseorang ataukah lembaga dalam kegiatan yang dimaksud. Oleh karena itu, tujuan
harus menunjukkan pada suatu kondisi dengan menggunakan kata keadaan, misalnya meningkatkan kemampuan keluarga dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap anggota keluarga. Sedangkan tujuan perencanaan dari masing-masing proses perencanaan yaitu perencanaan teknokrat tujuannya untuk membangun perencanaan strategis dan perencanaan kontingensi, menetapkan ketentuan-ketentuan standar, prosedur, petunjuk pelaksanaan, serta evaluasi pelaporan dan langkah taktis untuk menopang organisasi. Perencanaan partisipasi tujuannya agar masyarakat diharapkan mampu mengetahui permasalahannya sendiri di lingkungannya, menilai potensi SDM dan SDA dan yang tersedia, dan merumuskan solusi yang paling menguntungkan. Yang ketiga, perencanaan top-down tujuannya adalah untuk menyeragamkan corak, karena menurut Junaidi, dalam kegiatan perencanaan kota dan daerah dilakukan dengan mengacu pada corak yang seragam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengikuti juklak dan juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Yang keempat, perencanaan bottom-up tujuannya adalah untuk menghimpun masuk dari bawah, karena menurut Sumarsono apabila di Indonesia perencanaan bottom-up dimulai dari tingkat desa yang biasanya dihadiri oleh mereka yang ditunjuk peraturan perundang ataupun kebijakan lain, misalnya melalui kegiatan musyawarah pembangunan desa, musbang desa, atau musyawarah rencana pembangunan desa, musreng bangdes. Adapun yang bisa kita simpulkan dari materi saya tadi yaitu perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanaan pada hakikatnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir, dan terus-menerus dilakukan, yang dimana guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Karena perencanaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang melibatkan pengolahan fakta dan situasi sebagaimana adanya yang ditunjukkan untuk mencari jalan keluar dan memecahkan masalah. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi.